Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Buka Ruang. Kali ini kita akan membahas satu topik yang berkaitan dengan PPN 12%. Hanya saja masalahnya adalah mengapa gencar sekali terdapat narasi yang mengatakan bahwasanya PDIP lah yang menginisiasi undang-undang mengenai PPN 12% ini. Apakah ini merupakan bentuk inkonsistensi dari partai PDIP yang dulu menginisiasi sekarang menolak, ataukah justru itu merupakan sebuah kesadaran dari PDIP? Saya membaca kemarin di hari Jumat sebuah esai yang ada di koran Jawa Pos kalau saya tidak salah, yang biasanya kalau di tempat saya itu dibandel dengan Suara Merdeka. Di dalam esai itu menjelaskan mengenai sikap inkonsistensi dari partai PDIP yang dulu mengusung PPN 12%, sekarang justru merupakan partai yang menolak PPN 12%. Kemudian di dalam tulisan tersebut juga ditegaskan bahwasannya sikap inkonsistensi itu merupakan sesuatu hal yang salah di dalam politik, dan bahkan di dalam kesimpulannya proses inkonsistensi itu akan berujung pada suara PDIP di pemilihan yang akan datang akan semakin tergerus karena sifat yang inkonsistensi dari partai PDIP. Pertanyaannya sebetulnya adalah, apakah benar bahwasanya PDIP merupakan partai yang mengusung PPN 12%? Dari beberapa berita yang saya baca, dari penelusuran yang saya lakukan, partai PDIP membantah tudingan tersebut dan mengatakan bahwasanya itu merupakan inisiasi dari Kementerian Keuangan di tahun 2021. Kemudian, kalaupun memang benar bahwasanya PDIP yang merupakan partai yang menginisiasi PPN 12% dan sekarang kemudian menolak, maka sebetulnya itu sah-sah saja karena mereka sekarang merupakan bagian dari pihak oposisi di dalam pemerintahannya Pak Prabowo. Kemudian ada narasi juga yang mengatakan bahwasanya ini adalah salah PDIP karena menghasilkan sebuah keputusan atau undang-undang yang pada akhirnya justru merugikan pemerintahannya dari Pak Prabowo. Nah, masalahnya adalah partai-partai yang ada yang di pemerintahan sekarang juga merupakan partai pendukung dari PPN 12% itu di tahun 2021. Kalau kita misalnya lihat di dalam sejarah kebijakan negara-negara lain, sikap inkonsistensi itu bisa beragam sekali alasan yang bisa menjustifikasi sifat inkonsistensi itu. Misalnya ketika Amerika Serikat diserang oleh Jepang di Pearl Harbor tahun 1941, Amerika yang pada waktu itu sangat anti terhadap perang dan bahkan menolak berperang di Eropa, hanya dalam waktu beberapa jam sudah menyatakan perang pada Jepang dan kemudian Jerman serta Italia. Apakah itu bentuk inkonsistensi dari Amerika Serikat? Tentu kemudian banyak sekali sejarawan yang mengatakan bahwasanya itu merupakan tindakan yang sangat tepat dilakukan oleh Amerika Serikat. Karena jika mereka tidak bergabung ke dalam blok sekutu, maka bisa dipastikan Inggris akan kewalahan mengatasi Jerman di poros Eropa, dan kemudian negara-negara jajahan di wilayah Asia Tenggara dan kemudian mengancam India serta Australia, dipastikan Jepang akan lebih hebat lagi perlawanannya terhadap sekutu di wilayah Asia. Sebetulnya inkonsistensi di dalam kebijakan publik itu bisa kemudian kita lihat apakah bentuk inkonsistensi tersebut merupakan bentuk perwujudan dari suara masyarakat.
Misalnya di tahun 2019 tidak ada partai politik yang menjadi oposisi di dalam pemerintahannya Pak Jokowi. Ketika mereka membuat undang-undang RUU, undang-undang tentang KUHP, banyak sekali masyarakat dan bahkan mahasiswa yang kemudian melakukan demonstrasi besar-besaran di kota-kota besar, bahkan kota-kota kecil di Indonesia. Karena suara mereka atau suara dari orang-orang yang merasa bahwasanya undang-undang tersebut tidak sesuai dengan kehendak rakyat, tidak bisa disampaikan melalui parlemen yang pada waktu itu memang tidak ada oposisi. Dan pada waktu itu PDIP adalah partai yang berkuasa di tahun 2014 sampai tahun 2024. Ini menunjukkan bahwasanya sebetulnya partai yang oposisi itu diperlukan dalam sistem demokrasi, sehingga tidak perlu ada satu kerusuhan atau satu demonstrasi yang sampai berdarah-darah seperti itu, sehingga potensi masyarakat untuk berkonflik di jalanan itu bisa kemudian diminimalisir. Itu yang kemudian tidak banyak orang-orang yang sepakat bahwasannya demokrasi itu harus tanpa oposisi. Justru demokrasi itu memang harus ada oposisi, artinya ada pemikiran yang lain sebagai pembanding dari pemikiran yang berasal dari pemerintah. Dan kalau kita merujuk pada persoalan PPN 12%, maka sesungguhnya bola panasnya yang ada sekarang itu justru bukan berada di partai PDIP, tetapi justru berada di tangan Pak Presiden, Pak Prabowo, sebagai Presiden Republik Indonesia yang bisa menghentikan penetapan PPN 12% itu. Kalau misalnya kita berharap pada PDIP, kan PDIP hanya bisa bermain di legislatif, tapi tidak bisa secara eksekutif karena sudah PDIP merupakan partai yang kalah di pemilu 2024. Dan ketika PPN 12% itu diimplementasikan di Indonesia, maka mau tidak mau yang harus melaksanakan adalah pemerintahannya Pak Prabowo. Yang kena dampaknya adalah Pak Prabowo sebagai presiden. Dan yang bisa menghentikan dampak-dampak buruk ataupun baik dari PPN 12% itu ya adalah Pak Prabowo itu sendiri. Bukan PDIP, bukan partai-partai yang lain, tetapi itu sudah berada kekuasaannya di tangannya Pak Prabowo. Tinggal Pak Prabowo apakah mau untuk menunda ataupun menghentikan undang-undang tentang PPN 12% itu. Tetapi dari tanda-tanda yang kita lihat, dari beberapa statement yang dikeluarkan oleh pemerintah, sepertinya PPN 12% tetap akan dilaksanakan pada esok hari, yaitu 1 Januari 2025. Dan saya rasa itu bukan waktunya untuk menyalahkan siapa yang menginisiasi ini ataupun kenapa PDIP inkonsistensi terhadap pilihan yang dilakukan di tahun 2021 dan sekarang di tahun 2024 berubah. Ya jangankan di negara ya, dalam sistem kenegaraan ya, di organisasi saja kalau misalnya iurannya naik 5.000 saja itu bisa debatnya bisa berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan, apalagi di negara sebesar Indonesia. Jadi sangat wajar sebetulnya tentang pajak ini menjadi sesuatu hal yang sensitif di masyarakat kita. Tinggal bagaimana kemudian pemerintah meyakinkan masyarakat bahwasanya ini perlu dan diperlukan untuk membangun Indonesia. Bukan kemudian menyalahkan beberapa pihak yang menginisiasi ataupun yang menyetujui undang-undang ini. Karena toh pada akhirnya bola panasnya adalah berada di tangan Pak Prabowo itu sendiri sebagai pihak
yang bisa menentukan lanjut atau tidaknya undang-undang ini melalui Perpu, peraturan pengganti undang-undang. Dan saya rasa ketika Pak Prabowo mengeluarkan Perpu mengenai PPN 12% ini, partai-partai di pemerintahan akan mendukung. Apalagi PDIP sebagai pihak oposisi tentu akan mendukung. Hanya saja, apakah Pak Prabowo mau atau tidak? Sepertinya tanda-tandanya, fenomena sebelum-sebelumnya adalah Pak Prabowo menerima PPN 12% ini sebagai bentuk dia taat terhadap undang-undang yang sudah disahkan di tahun 2021. Tapi kalau misalnya menurut teman-teman sekalian, bagaimana dengan persoalan PPN 12% ini? Apakah setuju bahwasanya Pak Prabowo harus mengeluarkan Perpu? Ataukah kita masih harus berkutat pada persoalan siapa yang menginisiasi PPN 12% ini? Mungkin teman-teman bisa menjawab di kolom komentar.